Cara menilai murid Sidih. 1. Subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tombol like. Channel terbuka bagi siapa saja. 2. Tuliskan nomor peserta Sidih pada kolom komentar. Tidak boleh menuliskan komentar lain atau kalimat-kalimat di luar nomor. 3. Setiap orang hanya diperbolehkan menuliskan satu nomor murid pada setiap video. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya Tessa Leoni dari kelas A. Saya mau menceritakan salah satu tokoh Alkitab, yaitu Zakheus. Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai yang kaya dan memiliki badan yang pendek. Pada saat itu, Zakheus sangat dibenci sama orang-orang Yahudi. Mengapa ia dibenci? Ia dibenci karena para pemungut cukai itu bekerja untuk bangsa penjajah orang-orang Romawi. Makanya mereka disebut pengkhianat. Apalagi saat kedudukan Zakheus itu sebagai kepala pemungut cukai. Cerita awal pertama Zakheus yang sangat terkenal adalah ketika Zakheus menaiki pohon ara untuk melihat kedatangan Yesus. Pada zaman Zakheus, kota Yeriko menjadi pusat produksi dan ekspor dari Baslam Mekah. Sehingga kedudukan Zakheus sebagai kepala pemungut cukai tentunya sangat penting dan menghasilkan kekayaan yang sangat besar. Salam Inang, nama saya Terenita Kasih Gloria Borusianipar. Saya dari kelas IDB. Di sini saya akan mengucapkan pengakuan iman rasuli berbahasa Indonesia dan Batak. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berbahasa Batak. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba, nasa sadai, imana tinubuhon isi Maria, nagabe-gabean siat todi parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata natu mau na bernit di panghuman isi latus, namate tarpajal doibana di hau pinar silang, natua tubanua toru dung ditanom, namulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, laho hudul tu siamu ni debata Jahoba amanai. Pargogo naso hatu dosani, disi maibana paima mulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan dihalak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak naumate, dihangoluan naso rasuda. Amin. Sekian, terima kasih. Inang. Shalom Mamang Inang, nama saya Troktina Munte dari kelas A, dan hari ini saya akan membacakan cerita seorang tokoh Alkitab, yaitu Daud. Khususnya ini adalah cerita Daud dan Saul yang diambil dari kitab 1 Samuel 17. Cerita ini bermula saat Saul mulai tidak menaati Tuhan. Ia tidak mengindahkan perintah Tuhan lagi, dan ketidaktaatan itu membuat Saul harus berhenti menjadi raja. Akhirnya Daud pun dipilih Tuhan untuk menjadi raja selanjutnya secara diam-diam. Setelah Daud dirapi, Daud berhasil mengalahkan Goliat dan pasukan Filistin. Ia pun dibawa untuk menghadap Raja Saul.
Saul menatap Daud dengan rasa kagum. Namun ia merasa curiga terhadap Daud. Mengapa anak itu tampak sangat berani dan pintar? Kemudian Saul pun bertanya kepada Daud, "Katakanlah kepadaku, siapakah ayahmu, anak muda?" Dan Daud pun menjawab dengan sopan, "Aku adalah anak hambamu Isai yang tinggal di Bethlehem." Kemudian Saul meminta Daud untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Daud membungkuk hormat. Daud tidak memperhatikan kalau saat itu Saul memegang tombaknya dengan perasaan gelisah. Tak lama kemudian, Saul dan beserta pasukannya pun pulang. Di perjalanan pulang, mereka menemukan banyak perempuan menyanyikan lagu kemenangan untuk Daud. Orang Israel bernyanyi dan memukul tambur dengan gembira. Perempuan-perempuan menari sambil memperhatikan Daud. Melihat semua itu, tiba-tiba Saul menjadi marah. Mengapa mereka menyanyi seperti itu? Mengapa aku hanya membunuh 1000-an, sedangkan Daud membunuh ratusan ribu? Jangan-jangan bocah itu akan merebut tahtaku sebagai raja. Saul memang tidak tahu bahwa Tuhan telah memilih Daud untuk menjadi raja nanti. Namun dia tahu bahwa Daud harus diawasi sejak saat itu. Mulai saat itu, Daud selalu berhasil membawa pasukan Israel memenangkan setiap pertempuran. Setiap kali menang, Saul akan memberi selamat atau memberikan pujian dan berterima kasih. Namun diam-diam ia merasa semakin takut kepada Daud. Ia selalu senyum mengawasi kemanapun Daud pergi. Saul akan tersenyum bila bertemu Daud, tetapi tombaknya selalu siap berada dalam genggamannya. Yang paling membuat Saul marah adalah persahabatan putranya Yonatan dengan Daud. Mereka sudah seperti kakak beradik saja. Mereka sudah berjanji untuk selalu setia selamanya. Bahkan Yonatan sering membagikan beberapa potong pakaiannya kepada Daud. Tidak ada sahabat yang lebih setia daripada mereka berdua. Saul mengawasi semakin akrabnya persahabatan itu. Ia juga melihat orang banyak membicarakan Daud setiap saat. Tidak ada lagi yang membicarakan Saul dan tidak ada lagi yang memuji Yonatan. Padahal Yonatan adalah seorang kesatria yang baik dan pemberani. Bukan hanya itu, Yonatan adalah pangeran, calon raja. Namun mengapa Saul harus merasa gusar kepada Daud? Seolah-olah Daud adalah seorang pemimpin, sang juara Israel. Saul benar-benar cemburu dan marah. Ia merasa seperti ada tenaga yang mengalir ke tangannya. Sejak saat itu, ia berusaha untuk membunuh Daud. Sebagai seorang pengembala di bukit-bukit, Daud kadang-kala membuat lagu-lagu. Ia juga pandai bermain kecapi. Daud sering menyanyikan lagu tentang kasih setia Tuhan. Suara nyanyian Daud yang lembut dan merdu itu sering menenangkan hati Saul yang sedang gundah. Namun suatu sore, sambil memperhatikan Daud bermain kecapi, tiba-tiba Saul memegang tombaknya dan melemparkannya ke arah kepala Daud. Untung saja Daud bisa menghindar. Saul pun semakin ketakutan. Saul baru saja melihat Tuhan menyelamatkan nyawa Daud. Saul mencari cara lain untuk membunuh Daud. Ia tahu putrinya Mikal adalah kekasih Daud. Saul pun memberi syarat kepada Daud agar bisa menikahi putrinya, yaitu dengan membunuh ratusan pasukan Filistin. Saul yakin betul bahwa Daud akan mati terbunuh di peperangan itu. Namun ternyata Daud berhasil membunuh ratusan pasukan itu. Akhirnya Saul pun terpaksa membolehkan putrinya menikah dengan Daud. Lalu Saul memberitahu Yonatan dan orang-orang terdekatnya bahwa ia berencana untuk membunuh Daud lagi. Namun Yonatan memberitahu kepada Daud dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Yonatan pun pergi menghadap ayahnya berkata, "Mengapa ayah membunuh Daud? Bukankah Daud sudah menyelamatkan orang Israel? Apa salah Daud kepada ayah?" Saul pun tahu kalau anaknya sayang kepada Daud. Saul meminta maaf dan berjanji untuk tidak menyakitinya lagi. Setelah beberapa lama, Daud kembali pergi berperang bersama pasukan Israel. Hari itu, pasukan Israel kembali memenangkan pertempuran itu dan Daud menjadi pahlawan. Dan lagi-lagi Saul dihinggapi rasa cemburu. Ketika Daud sedang bermain kecapi, tiba-tiba Saul menjadi gemetar. Dia benar-benar geram. Kemudian dia memegang tombaknya dan melemparkannya ke arah Daud. Dengan cepat Daud pun menghindar. Malam itu juga, Saul menyuruh beberapa orang untuk menangkap Daud di kamarnya. Mikal yang tahu itu pun menolong Daud kabur lewat jendela dan menyuruhnya untuk lari ke bukit. Setelah itu, Mikal juga membohongi orang suruhan Saul dengan berkata bahwa Daud sedang sakit.
Orang suruhan Saul pun pulang dan melaporkan Daud sedang sakit. Tetapi Saul malah berkata bahwa dia sekalian tempat tidurnya, biar aku sendiri yang membunuhnya. Orang suruhan Saul pun kembali ke kamar Daud. Tetapi mereka tidak menemukan Daud. Mereka hanya menemukan patung yang ditutup kain. Daud sudah lenyap. Saul pun semakin gusar. Daud terpaksa bersembunyi di padang gurun untuk beberapa lama. Ia tahu bahwa Saul akan melakukan apa saja untuk membunuh Daud. Sekarang Daud menjadi buronan. Ia tinggal di gurun bersama pengikutnya yang berjumlah 600 pejuang. Walaupun Saul ingin membunuhnya, Daud tetap saja setia kepada Saul. Ia selalu memberi perintah kepada anak buahnya untuk tidak boleh ada yang menyentuhnya atau melukai Raja Saul, karena Raja Saul adalah raja yang dipilih Tuhan. Suatu hari Yonatan pergi ke padang gurun untuk menemui sahabatnya. Daud pun yang melihat itu menangis terharu. Mereka saling berpelukan. Yonatan pun berkata, "Tidak usah takut kepada ayahku. Ayahku tidak akan bisa menyakiti kamu, karena nanti kamulah yang akan menjadi raja." Daud pun terkejut bahwa ternyata Yonatan sudah tahu bahwa dia akan menjadi raja nanti. Daud pun bertanya balik kepada Yonatan, "Lalu bagaimana dengan kamu sendiri?" Yonatan pun menjawab bahwa ia akan menjadi anak buah Daud saja. Segera sesudahnya, Saul tiba bersama 3.000 pasukannya. Tanpa disadari, mereka berkemah dekat tempat Daud bersembunyi. Suatu saat, Saul sedang berjalan-jalan sendiri ke arah gua. Dia memang menyuruh anak buahnya untuk meninggalkannya sendiri. Anak buah Daud pun tahu kalau Saul sedang berada dalam gua tanpa kawalan. Anak buah Daud pun langsung menyuruh Daud untuk membunuhnya. Pelan-pelan Daud mendekati tanpa diketahui Saul. Kemudian ia langsung memotong jubah yang dipakai Saul. Ketika Saul sudah berjalan menjauhi gua, Daud pun berteriak kepada Saul, "Tuanku raja!" Saul pun berpaling. Dia kaget bukan main. Ia sangat mengenal suara yang memanggilnya. Daud membungkuk sampai tanah. "Mengapa engkau mendengar orang jahat yang bilang aku ingin membunuhmu? Lihatlah ini. Sebenarnya aku bisa membunuhmu, tapi aku tidak mau." Saul pun langsung menangis. Ia melambaikan tangan ke Daud. "Daud, anakku, engkau telah berbuat baik kepadaku, namun aku malah berbuat jahat kepadamu. Memang benar, suatu hari engkau akan menjadi raja. Kalau aku mati, tolong sayangilah anakku dan cucuku." Daud pun menjadi takjub melihat Saul sendiri berdiri di kejauhan, menangis sambil bersedih. Daud pun berjanji untuk melindungi anak dan cucunya. Daud tahu kalau kebencian Saul kepadanya tidak akan pernah berubah. Daud mengawasi Saul yang semakin menghilang di telan gelapnya malam. Saul akhirnya kembali bergabung dengan prajuritnya dengan menangis. Daud dan para pengikutnya pun langsung lari ke arah pegunungan. Sepanjang jalan mereka tidak berbicara satu sama lain. Dari kisah yang tadi saya baca, saya bisa menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama itu kita harus selalu berpasrah dan mengandalkan Tuhan. Mau dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, kita harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh membalas kejahatan. Biarlah Tuhan yang membalas kejahatan itu. Kita tidak memiliki hak untuk membalas kejahatan seseorang. Yang ketiga adalah untuk memaafkan. Mau seberapa susahnya kita memaafkan, kita harus selalu mencoba memaafkan. Demikianlah yang bisa saya bacakan hari ini. Mohon maaf jika ada yang belibet. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih. Shalom. Nama saya Valeri. Saya akan menceritakan tokoh Alkitab yang bernama Ezra. Jadi Ezra itu atau berkarya tahun 480 sampai 440 SM, adalah imam dan ahli Taurat Yahudi. Karena itu dia disebut sebagai Ezra, ahli Alkitab bahasa Ibrani Ezra HaSofer. Menurut kitab Ezra di Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen,
dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, dia kembali dari Babel bersama orang-orang buangan yang meliputi para imam dan orang-orang Lewi untuk mengajarkan kembali hukum Taurat. Di Yerusalem ada di Ezra 7 sampai 10 dan Nehemia 8. Hal itu terjadi pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Persia tahun 458 SM. Menurut satu Esdras, suatu terjemahan di Alkitab dalam bahasa Yunani yang masih digunakan dalam gereja Ortodoks Timur. Dia juga seorang imam besar Yahudi, sementara tradisi Rabinkik berpandangan bahwa ia hanya seorang imam biasa. Namanya mungkin adalah singkatan dari bahasa Ibrani, yaitu Allah menolong. Dalam Septuaginta Yunani, namanya ditulis Esdras, yang merupakan asal mula nama Latin Esdras. Dia diyakini menurut kitab Ezra yang mencatat kepulauan berbagai rombongan orang-orang Yahudi dari pembuangan di Babel kembali ke Yerusalem. Ada di Ezra 8 ayat 2 sampai 14, di mana kemudian ia mengajarkan bangsa itu untuk menuruti hukum Taurat dan menyucikan diri dari perkawinan campuran dengan bahasa-bahasa bukan Yahudi. Jadi segitu aja dari saya tentang tokoh Alkitab yang bernama Ezra. Terima kasih. God bless you. Shalom, nama saya Vanes Gregorius. Saya dari kelas C. Saya ingin menceritakan tentang Maria Magdalena. Siapa yang tidak kenal dengan nama ini? Ia adalah tokoh-tokoh Alkitab, seorang pelacur terkenal di kalangan Yahudi. Ia menjual dirinya untuk melayani para pria pada masa itu untuk mendapatkan uang. Namun, ia akhirnya bertobat dengan cara bertobat orang Kristen. Yesus datang menolong dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Karena kedatangan Yesus, tak ada seorang pun dari mereka yang melemparinya batu. Ketulusan Tuhan untuk mengampuni kesalahannya menjadi penyebab mengapa Maria bertobat dan menjadi anak Tuhan. Apa saja hal yang dilakukan Maria Magdalena pada Tuhan Yesus? Yang pertama, meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu, lalu menyekeknya dengan rambut. Minyak ini terkenal sangat wangi, namun juga sangat mahal. Maria tidak memperdulikan harga. Yang terpenting, ia melakukannya dengan tulus ikhlas. Yang kedua, melap darah Tuhan Yesus dengan kain putih saat peristiwa penyaliban Yesus. Ia juga tak sungkan menggunakan jubahnya untuk membersihkan darah Yesus yang bercucuran di lantai. Dari keteladanan Maria Magdalena, kita diajarkan untuk selalu mau bertobat, tak peduli seberapa besar dan seberapa hinanya kita di mata masyarakat. Selagi ada keinginan mau bertobat, Tuhan akan senantiasa mengampuninya. Terima kasih. Shalom, nama saya Wir Steven Stompul dari CD kelas C. Saya akan menceritakan sedikit tentang Abraham. Abraham adalah nenek moyang bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Allah memanggil Abraham untuk mengadakan perjanjian dengannya. Abraham tadinya belum dikenal, bahkan ayahnya Terah adalah seorang penyembah berhala. Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya Ur Kasdim dan pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkannya. Ia berjanji akan memberkati Abraham, membuat nama Abraham masyhur, dan oleh Abraham seluruh bangsa di muka bumi akan diberkati. Abraham menaati panggilan Tuhan. Ia meninggalkan negerinya dan pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya, yakni tanah Kanaan. Ia membawa istrinya Sarah dan keponakannya Lot, serta segala hartanya dan orang-orangnya. Di tanah Kanaan, Tuhan berjanji akan memberikan negeri itu kepada keturunan Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1-9. Tuhan juga berjanji akan membuat keturunan Abraham sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi laut. Pada waktu Tuhan memanggil Abraham, ia belum mempunyai anak serta istrinya sudah tua. Abraham berusia 75 tahun dan Sarah 65 tahun. Selain itu,
Sarah juga mandul. Abraham diberkati Tuhan di tanah perjanjian dan membuat namanya masyhur. Tetapi Abraham baru menerimanya penggenapan janji Tuhan tentang kelahiran anaknya ketika ia berusia 100 tahun atau 25 tahun kemudian. Tetapi anak yang Tuhan beri tersebut, Ishak, Tuhan perintahkan untuk dipersembahkan Abraham. Dan Abraham taat, tetapi Ishak tidak jadi dipersembahkan sebab Tuhan hanya menguji iman Abraham dalam Kejadian 22. Iman Abraham sangat kokoh, menantikan kelahiran Ishak selama 25 tahun dan mempersembahkan kepada Tuhan. Abraham berubah dari orang yang tidak dikenal di Ur Kasdim menjadi tokoh Alkitab besar. Bapak orang percaya, nenek moyang umat pilihan Tuhan, dan nenek moyang Tuhan secara Yesus secara manusia. Sekian cerita Abraham. Terima kasih. Shalom. Shalom semuanya, di sini saya akan mengisahkan tentang Adam. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan pada hari yang ke-6. Dan awal dari pembentukan Adam adalah pertama Tuhan membasahi seluruh tanah di bumi ini dengan kabut. Yang kedua Tuhan membentuk debu dan tanah. Dan yang ketiga Tuhan mengembuskan napas kehidupan untuk debu dan tanah yang telah Tuhan bentuk. Dan lalu terciptalah Adam. Dan tugas dari Adam adalah untuk memberikan nama untuk hewan-hewan yang ada di segala bumi ini. Pada saat Adam memberikan nama kepada hewan-hewan tersebut, Adam melihat semua hewan tersebut berpasang-pasangan. Lalu dia mulai merasa kesepian. Di saat itu Tuhan membuat pasangan untuk Adam. Lalu Tuhan menidurkan Adam, lalu mengambil sebagian dari salah satu dari rusuk Adam, lalu terbentuklah Hawa. Yang kedua adalah dosa pertama manusia, dan di saat itu Adam dan Hawa disuruh oleh Tuhan agar memakan seluruh pohon-pohon yang ada di Taman Eden, kecuali yang ada pohon-pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Dan pada saat itu mungkin Adam hanya sekedar istirahat atau lewat di pohon yang Tuhan larang. Lalu datanglah ular. Pada saat Adam tidur, ular mulai mengganggu Hawa. Dan pertama ular mulai mengganggu Hawa dengan kata-kata bahwa Tuhan menyuruh untuk memakan buah pohon yang Tuhan larang. Di situ Hawa memakan buah pohon yang Tuhan larang. Lalu Hawa membangunkan Adam, terus memberikan buah tersebut untuk Adam. Dan pada akhirnya pada saat itu juga Adam dan Hawa melihat bahwa mereka telanjang, dan mereka telanjang. Lalu mereka mulai mengumpat ke rumput-rumput. Shalom Mama Inang, shalom semuanya, semoga selalu diberkati Tuhan Yesus. Saya Yitro Topan Pakpahan. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru yang bernama Stefanus. Nama Stefanus pertama kali muncul dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6. Ia merupakan satu dari 7 orang yang dipilih oleh Rasul-Rasul Tuhan Yesus untuk dapat melayani orang-orang miskin dan janda-janda. Kenapa? Karena pada saat tersebut timbul sungut-sungut dari mereka bahwa pembagian pelayanan terhadap mereka itu berkurang, sehingga rasul-rasul tersebut memilih beberapa dari murid dan jemaatnya untuk dapat melakukan tugas tersebut. Sehingga terpilihlah 7 orang tersebut, yaitu Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas. Akan tetapi dari ke-7 nama tersebut, Stefanus adalah orang yang memiliki nama dengan keterangan paling detail. Di Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-5 dan 8 jelaskan bahwa Stefanus adalah orang yang memiliki iman dan Roh Kudus. Sedangkan di ayat yang ke-8, Stefanus dikatakan adalah orang yang memiliki kuasa dan karunia.
Stefanus adalah orang yang memiliki kuasa dan karunia untuk mengadakan mukjizat-mukjizat. Dan ia adalah orang yang dapat mewartakan akan kebenaran firman Tuhan Yesus. Karena kuasa dan karunia tersebutlah, ia dibenci oleh orang-orang Yahudi yang berasal dari Libertini, yaitu orang-orang jemaat Kirene dan Alexandria, dan orang-orang Yahudi yang berasal dari Kilika dan Asia. Pada suatu ketika, orang-orang yang membenci Stefanus tersebut mengajak Stefanus untuk bersoal jawab. Akan tetapi, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, yang mengerti akan firman Tuhan, dapat dengan mudah untuk mengalahkan orang-orang Yahudi tersebut. Dan secara tidak sengaja, Stefanus membuat orang-orang Yahudi tersebut semakin membenci dia. Lalu orang-orang Yahudi tersebut mencari cara lain untuk dapat menjatuhkan Stefanus. Orang-orang Yahudi tersebut menghasut beberapa orang dan menyewa beberapa saksi palsu untuk dapat memfitnah Stefanus di mahkamah agama. Lalu Stefanus diseret ke mahkamah agama oleh orang-orang Yahudi tersebut. Di mahkamah agama, orang Yahudi tersebut memfitnah habis-habisan Stefanus. Stefanus difitnah bahwa Stefanus telah menghujat Nabi Musa, menghujat Tuhan Yesus, bahkan telah menghujat Bait Allah. Akan tetapi, Stefanus orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia tetap terlihat tenang. Bahkan orang-orang di mahkamah agama tersebut melihat muka Stefanus sama seperti seorang malaikat. Lalu Stefanus membela dirinya. Ia membela dirinya bukan cara menyerang balik, mengata-ngatai orang-orang tersebut. Akan tapi Stefanus yang penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus, dan mengerti akan firman Tuhan, ia menceritakan benang merah perjanjian lama, dari kisah Abraham, Nabi Musa, hingga ke Salomo, secara jelas dan secara bagus. Dan Stefanus lah orang pertama yang menceritakan kisah Nabi Musa secara sistematis dalam 3 periode, yaitu 40 tahun pertama di Mesir, 40 tahun di Midian, dan 40 tahun di Padang Gurun. Lalu ia berhenti bercerita sampai di Salomo. Kenapa di Salomo? Karena Salomo lah orang yang membangun dan mendirikan Bait Allah. Karena orang-orang Yahudi tersebut memfitnah Stefanus bahwa Stefanus telah menghujat Bait Allah. Itu artinya adalah Stefanus mengerti, Stefanus mengenal orang yang membangun dan mendirikan Bait Allah, yaitu Salomo. Berarti tidak mungkin kan Stefanus mengetahui orang yang membangun Bait Allah, akan tapi Stefanus juga yang menghujat. Itu sama sekali tidak mungkin. Lalu ketika selesai menceritakan benang merah perjanjian lama dari kisah Abraham, Nabi Musa hingga ke Salomo, Stefanus sedikit menyerang balik orang-orang Yahudi tersebut, yaitu dengan cara menyindir latar belakang nenek moyang mereka. Lalu di pasal yang ke-7 ayat 54, mendengar perkataan sindiran Stefanus tersebut, orang-orang Yahudi tersebut justru semakin marah akan Stefanus. Stefanus tahu bahwa orang-orang Yahudi tersebut semakin marah terhadap dirinya, dan Stefanus mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh. Maka daripada itu, respons Stefanus adalah ia dengan cepat melihat ke langit dan berkata kepada mereka bahwa ia melihat anak manusia telah berdiri di samping kanan Allah Bapa. Anak manusia yang disebut adalah Tuhan Yesus yang baru saja naik ke surga. Mendengar perkataan Stefanus yang baru saja itu, orang-orang yang tersebut semakin marah dan semakin jengkel terhadap Stefanus. Lalu orang-orang yang tersebut menyeret Stefanus dan membunuh Stefanus dengan cara melempari ia dengan batu. Ketika ia dilempar dengan batu, Stefanus tidak melawan karena ia adalah orang yang penuh dengan iman, Roh Kudus. Stefanus justru malah mendoakan orang-orang Yahudi tersebut. Ketika ia ditimpuki dan ia tahu bahwa ia akan mati, ia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah rohku. Dan ketika nyawanya hampir habis, ia mengampuni orang-orang yang melempari ia dengan batu, yaitu dengan berdoa, ya Bapa, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Peristiwa kematian Stefanus sama seperti peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Stefanus itu hampir sama dengan perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika Stefanus dirajam dengan batu, ia berkata, ya Bapa, terimalah rohku. Sama seperti kejadian Tuhan Yesus di kayu salib yang berkata, ya Bapa, kepadamu lah kuserahkan nyawaku. Dan cara Stefanus mengampuni orang-orang yang melempari dia dengan batu itu juga sama seperti dengan Tuhan Yesus. Stefanus berkata kepada Tuhan, ia berdoa agar jangan menangguhkan dosa ini kepada mereka. Sama seperti perkataan Tuhan Yesus di kayu salib yang berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini pertanda bahwa adalah
Stefanus adalah orang yang benar-benar mematokkan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Ia mencontoh kehidupan Tuhan Yesus yang begitu mengampuni orang-orang yang benci terhadap dirinya. Ia bukan berani, ia tidak ingin melawan, ia mengasihi sesamanya. Dari kisah kehidupan Stefanus ini, bahwa dapat disimpulkan bahwa Stefanus adalah orang yang benar-benar tertuju kepada Allah. Terbukti bahwa ketika ia mengetahui bahwa ia dibunuh, ia dengan respon dia langsung melihat ke atas dan ia berbicara kepada orang-orang di sekitarnya bahwa ia telah melihat Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah dan ia berdoa kepada Tuhan. Ini bertanda bahwa Stefanus adalah orang yang melihat secara vertikal, ia tidak melihat secara horizontal, ia tidak melihat seberapa banyak musuh-musuh di sebelah kiri kanan depan mereka di Stefanus. Tapi Stefanus adalah orang yang melihat vertikal, ia melihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan dia. Dan Stefanus adalah orang yang dapat mematokkan hidupnya dan mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus yang begitu mengampuni, yang begitu mengasihi. Stefanus adalah orang yang benar-benar pemaaf. Ketika ia dibunuh, ia kehilangan nyawanya, yang benar-benar itu harta paling besar dalam kehidupan umat manusia. Ia tetap mengampuni, ia tetap tidak membalas dengan kejahatan. Stefanus juga orang pertama yang mendapatkan tindakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 12 ayat 26. Yang intinya adalah ketika kita melayani Tuhan, ia akan dihormati oleh Bapa. Ia melayani Tuhan dengan cara mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya yang membenci ia. Pada sebab itu, pada saat peristiwa kematiannya dia, Tuhan Yesus ada di atas langit untuk menerima kematian Stefanus. Dan intinya adalah kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan selalu mendapatkan goncangan dari orang-orang yang tidak percaya, entah itu fitnahan seperti Stefanus atau cacian, ledekan, hinaan. Sebenarnya itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita meresponi orang-orang tersebut, bagaimana iman kita, bagaimana setangguh apa iman dan kepercayaan kita terhadap Tuhan kita untuk dapat menghalau, untuk dapat membiarkan, bahkan untuk dapat mengasihi orang-orang yang membenci kepercayaan kita. Karena pada dasarnya Tuhan Yesus selalu menyuruh kita untuk dapat mengasihi sesama. Tuhan Yesus juga pernah berkata, ketika pipi kanan kita digampar, berilah pipi kiri. Itu yang berarti kata Tuhan adalah ketika orang lain membenci kita harus membalas dengan kasih, bukan dengan cara membalasnya dengan apa yang sama diberikan oleh dia. Oke, itu saja dari saya. Saya terutama Pahan, saya dari pelajar di kelas B. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. Shalom Minang Bible Pro, perkenalkan nama saya Yohana Akpa Pranti Hutapea dari kelas C, dan di sini saya akan menceritakan tentang tokoh Ayub. Jadi Ayub itu di sini membuktikan bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan mempunyai hal-hal yang indah kepada hidupnya meskipun banyak hal-hal yang buruk yang telah dihadapi oleh Ayub. Meskipun begitu, ketiga sahabat Ayub ini bersikeras atau ngotot bahwa Tuhan sedang menghukum Ayub atas dosa-dosa yang telah ia lakukan. Meskipun berulang-ulang kali menolak penjelasan Ayub tetap percaya kepada Tuhan, dan di dalam pasal 14 ayat 3, Ayub mengatakan bahwa Tuhan tidak senang mengulik atau menyalahkan atau menyebutkan atau memperhitungkan dosa manusia, sebab Tuhan itu tahu bahwa manusia itu fana. Jadi Ayub merasa kalau dia sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika Ayub mendapat banyak sekali tuduhan dan juga cercaan dari sahabat-sahabatnya, iman yang tetap kuat, iman yang tetap teguh, dan dia juga sangat yakin dan juga sangat percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mempunyai maksud yang indah dari apa yang telah dia alaminya. Untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memiliki maksud yang baik dalam setiap pergumulan yang dialami, itu bukanlah suatu perkara yang mudah.
Tapi kadang orang seiring berjalannya waktu, mereka akan merasa ragu, mereka akan merasa bimbang ketika Tuhan tidak menjawab ataupun tidak memberikan penjelasan apapun di setiap pergumulan yang dialami. Tapi memang waktu itu sangat diperlukan untuk menguji kekuatan iman dari seseorang. Dan maka saya akan mengajak teman-teman semua yang hari ini sedang berdoa, sedang mencari tahu mengapa banyak sekali pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan mungkin ada beberapa di antara kita yang mulai meragukan kasih sayang dan juga mulai meragukan kebaikan dari Tuhan. Sebaiknya kita jangan lakukan itu dan mari kita tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dari semua hal-hal yang pernah teman-teman alami. Tetaplah percaya pada kebaikan Tuhan, tetaplah percaya pada kesetiaan Tuhan, dan juga meskipun yang sedang kita lihat ini mungkin berkebalikan, intinya kita harus percaya kepada Tuhan meskipun itu enak ataupun tidak enak, tapi kita harus percaya kepada kebaikan Tuhan agar kita mendapatkan kemenangan-kemenangan yang akan diberikan oleh Tuhan nantinya. Terima kasih. Saya, Yusuf Martin Napitupulu dari CD kelas B, ingin menceritakan tokoh Ayub. Ayub adalah seorang hamba Allah yang berasal dari negeri Uz. Ayub adalah seorang yang benar dan saleh di hadapan Allah. Selain itu juga Ayub adalah orang yang kaya. Pada suatu saat, Allah ingin menguji kesetiaan Ayub pada Allah, yaitu dengan memberikan cobaan melalui iblis dengan sangat berat, yaitu dengan kematian anaknya secara mendadak, penyakit kulit yang dideritanya, serta hilangnya kekayaan dengan seketika. Demikian juga sahabat-sahabatnya yang datang untuk menghibur dia. Tapi sahabatnya juga mempersalahkan Ayub atas masalah yang dideritanya. Mereka berpikir Ayub menderita karena dosa-dosanya yang telah diperbuat. Namun Ayub tidak mempersalahkan Tuhan atas segala penyakit yang dideritanya dan penderitaan yang dialaminya. Meski sempat ragu, Ayub tetap kokoh dalam Tuhan, dan Ayub pun tetap setia sampai akhir dalam mengikuti Tuhan. Dan pada akhirnya Ayub pun dipulihkan kembali dengan memiliki anak-anak, dan anak perempuannya adalah anak yang paling tercantik di negeri Uz. Dan Ayub pun menjadi orang yang sangat diberkati. Demikian sehingga dia sangat kaya di negeri Uz. Pada sampai akhirnya Ayub pun menjadi orang yang sangat terpandang di negeri tersebut dan sangat diberkati. Dari cerita ini kita belajar bahwa seberat apapun masalah yang kita alami, seberat apapun cobaan yang kita alami, jangan pernah mempersalahkan Tuhan atas apa yang sudah kita alami atau yang sedang kita alami, melainkan kita tetap meminta pertolongan kepadanya dan kita harus tetap mempercayai dalam situasi apapun. Amin.